Kembali bersama kami, pemirsa. Kepala Kantor Staf Kepresidenan Muldoko mengakui pernah bertemu dengan beberapa pihak membahas masalah internal Partai Demokrat. Namun mantan Panglima TNI RSBY itu kembali menegaskan tidak memiliki niatan menggulingkan kepemimpinan putra SBY, Agus Harimurti Yudhoyono di Partai Demokrat. Dalam konferensi pers yang digelar di kediamannya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Muldoko mengakui pernah bertemu dengan sejumlah pihak membahas internal Partai Demokrat. Namun mantan Panglima TNI era SBY ini membantah tengah menyusun strategi untuk menggulingkan putra SBY, Agus Harimurti Yudhoyono, dari Ketua Umum Partai Demokrat melalui Kongres luar biasa. Janganlah membuat sesuatu. Itu prosesnya kayaknya ini kayak dagelan aja gitu lah, kayak lucu-lucuan lah gitu. Muldoko mau kudeta lah, kudeta apa nih di kudeta? Anggaplah begini ya, saya punya pasukan bersenjata nih, anggaplah Panglima TNI pengen jadi ketua Demokrat. Emangnya gue bisa itu gue todong senjata itu para DPD, datang sini, gue todongin senjata. Semua kan ada aturan, ada ART dalam sebuah partai politik. Jangan lucu-lucuan begitulah. Terkait isu pencalonan sebagai presiden dalam pemilu 2024, Muldoko mengaku tidak memikirkannya. Namun bila mendapat tawaran untuk maju sebagai calon presiden, secara implisit Muldoko tidak menolak. Itu kan semuanya pakai duit itu. Kalau urusan 2024, pernahkah saya berbicara selama ini tentang 2024? Nggak pernah. Kalau yang mengorbitkan di sana ya alhamdulillah begitu. Lebih lanjut, Muldoko meminta AHY tidak perlu membangun persepsi kursi kepemimpinannya di Partai Demokrat akan direbut, apalagi sampai menyebar fitnah yang mengarah pada sejumlah tokoh lain. Dari Jakarta, Lineke Utsiki, Edu Pratikawa, Yudi Permana, iNews melaporkan. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menuding ada orang di lingkaran Jokowi yang akan mengambil alih secara paksa kepemimpinan Partai Demokrat. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko disebut-sebut di balik gerakan kudeta Demokrat itu, serta mantan Sekjen Partai Demokrat Marzuki Ali. Yaitu tentang adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat. Gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo. Tidak hanya Muldoko, mantan Sekjen Partai Demokrat Marzuki Ali juga disebut menjadi salah satu nama mantan petinggi Partai Demokrat yang terlibat dalam upaya kudeta Partai Demokrat. Marzuki menegaskan tuduhan itu fitnah. Kalau dia nggak bisa mengendalikan kader, bagaimana kita mengaku dia sebagai pemimpin? Semua anak buahnya menuduh saya kok, berarti itu kan suara dia. Nggak mungkin kan dia nggak bisa mengendalikan kader. Kalau seorang pemimpin nggak bisa mengendalikan anak buah yang di level atas, level 1 loh, level yang dekat dia, masa dia nggak bisa kendali? Kan mau fitnah orang. Ini nggak main-main fitnah ini. Kalau dibawa ke masalah hukum, apalagi di ruang publik, di fitnah, ini bisa masalah besar. Jadi nggak main-main fitnah ini. Oke. Dan yang menyatakan itu hampir semua media yang recheck ke saya. Oke. Nama itu yang paling banyak adalah Syarif Hasan disebut. Sejumlah politisi senior Partai Demokrat membantah tudingan AHY mengenai adanya isu pengambilan paksa terhadap kepemimpinan partai berlambang Mercy ini. Untuk meluruskan konferensi pers Agus Harimurti Yudhoyono pada Senin 1 Februari 2021 yang telah melibatkan pihak eksternal adalah tidak tepat, padahal hal ini sepenuhnya urusan internal partai.
Politisi senior Partai Demokrat ini juga menyebut kepemimpinan Ketua Umum Partai Demokrat tidak sesuai dengan ADART partai. Bahkan mereka menyebut pengangkatan AHY sebagai Ketua Umum terkesan dipaksakan. Tim Liputan iNews melaporkan. Warga negara Amerika Serikat yang menjadi bupati terpilih Kabupaten Saburai Jua, Nusa Tenggara Timur menjadi polemik. KPU dan Bawaslu Nusa Tenggara Timur menyerahkan putusan akhir ke Kementerian Dalam Negeri. Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu Nusa Tenggara Timur menyerahkan putusan akhir ke Menteri Dalam Negeri terkait kewarganegaraan bupati terpilih Kabupaten Saburai Jua. Ketua KPU Provinsi NTT mengatakan pihaknya telah selesai melaksanakan tahapan pilkada dan telah mengirimkan hasil pemilihan dan sedang menunggu jadwal pelantikan. Mungkin bisa dikonfirmasi kepada pihak yang meneruskan proses itu. Karena tahapan kami itu sampai ke pengusulan pasangan calon terpilih kepada Mendagri melalui DPR. Itu sudah Pak ya? Itu sudah dilakukan pada tanggal 23 Januari. Saya minta teman-teman bisa konfirmasi ke DPR atau juga Pemprov dan juga Kemendagri yang akan melaksanakan itu. Jadi batasan kami hanya menjelaskan prosedur, tata cara dan mekanisme pelaksanaan verifikasi syarat pencalonan dan syarat calon yang sudah dilakukan. Orien Patriot Riwu Kore selama ini hidup di Amerika Serikat dan baru kembali ke Indonesia bersama keluarga sejak kontestasi pilkada serentak mulai bergulir. Kewarganegaraannya pun telah diklarifikasi oleh pihak penyelenggara pemilu ke Dukcapil Kota Kupang dan menyatakan bahwa Orien berkewarganegaraan Indonesia. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Bareskrim Polri menangkap pendiri pasar muamalah di Depok, Zaim Saidi. Zaim dikenakan 2 pasal sekaligus dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Pendiri pasar muamalah Zaim Saidi ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri. Ia ditangkap di kediamannya dengan sejumlah barang bukti berupa uang dinar dirham. Penangkapan Zaim terkait dengan sistem transaksi jual beli pasar yang menggunakan mata uang dinar dirham bukan mata uang rupiah. Selain itu, ia juga membuat dirham di pengrajin di wilayah DKI Jakarta. Saudara ZS ini membuat karena apa? Uang dinar tersebut yang memesan adalah yang bersangkutan. Jadi saudara ini membuat yang tadinya tidak ada menjadi ada. Memesan di PT Antam. Kemudian menggunakan dirham juga ke pengrajin perak di Pulau Mas, Jakarta. Sehingga penyidik menerapkan dia membuat yang tadinya ada. Kemudian bukan saja membuat, bukan saja menjual beli, tapi barang itu yang mengadakan atau yang membuat ada adalah saudara ZS itu sendiri. Polisi telah menyegel pertokoan kawasan Tanah Baru Beji Depok, Jawa Barat yang viral di media sosial karena menggunakan uang dinar dirham. Ziam pun disangkakan 2 pasal, yakni Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dengan ancaman 15 tahun penjara. Serta Pasal 33 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang dengan ancaman 1 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah. Sebelumnya, pihak Bank Indonesia telah melakukan pendekatan persuasif agar transaksi bazar dengan uang dinar dirham tidak dijalankan lagi karena menyalahi undang-undang. Kami ingin menegaskan kembali bahwa dinar, dirham, bitcoins atau bentuk-bentuk lainnya selain uang rupiah bukan merupakan alat pembayaran yang syah di wilayah NKRI. Bank Indonesia juga sangat ingin mengajak masyarakat dan berbagai pihak untuk menjaga kedaulatan rupiah sebagai mata uang negara kesatuan. Pasar muamalah digelar sekali dalam 2 pekan dengan waktu buka jam 7 pagi hingga jam 11 siang. Pasar ini menjual sejumlah barang seperti pakaian muslim, parfum, dan makanan ringan. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, penyidik Barreskrim Polri dan PPATK menegaskan pemblokiran 92 rekening FPI. Polri menyebut salah satu transaksi ini mengarah ke istri teroris Jamaah Islamiyah Abu Ahmad. Penyidik Polri masih memeriksa satu persatu laporan apakah ada unsur pidana atau tidak. Barreskrim Polri melibatkan Densus 88 anti teror dalam gelar perkara terkait rekening FPI. Sedikitnya 92 rekening yang dianalisis PPATK terdapat di 18 bank yang ada di Indonesia. Yang kami sampaikan terkait pemblokiran rekening anggota FPI oleh PPATK. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, kemarin tanggal 2 Februari 2001, Polri dengan PPATK telah melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka menyamakan persepsi tentang laporan hasil analisis PPATK terhadap 92 rekening anggota FPI yang terdapat pada 18 bank di Indonesia. Saat ini penyidik masih mendalami hasil analisis dari PPATK terkait rekening tersebut. Apakah memenuhi unsur-unsur pidana, apakah tidak memenuhi? Jadi masih didalami. Di sisi lain, kuasa hukum Rizik Syihab kembali mendaftarkan gugatan pra-peradilan terkait penangkapan dan penahanan terhadap pimpinan FPI yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Tim kuasa hukum menilai adanya cacat hukum dalam proses penangkapan dan penahanan terhadap kliennya. Surat perintah penahanan itu dan penangkapan itu dilahirkan dari 2 surat perintah penyidikan. Di dalam KUHP hanya mengenal ada satu surat perintah penyidikan, 1 surat penangkapan. Kemudian penahanan juga begitu. Nah, di situ tidak, terbalik. Surat perintah penyidikannya ada 2, ya. Surat penahanannya 1. Jadi surat penahanan itu dilahirkan dari 2 surat perintah penyidikan. Tim kuasa hukum berharap gugatan pra-peradilan akan dikabulkan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana karena usai jeda akan ada informasi dari dunia olahraga. Silakan Gede. Ya, baik Zila dan pemirsa, Manchester United melumat 9 pemain Southampton di Old Trafford dalam lanjutan Liga Inggris pekan ke-22. Kami akan kembali dengan informasi lengkapnya usai jeda.